Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wulan Sundari, nomor induk mahasiswa 43010200008 dari kelas 3A. Dan merangka untuk memenuhi tugas mata kuliah psikologi sosial, saya akan mereview sebuah film yaitu yang berjudul Joker. Joker adalah film seru psikologis Amerika Serikat tahun 2019 yang disutradari oleh Todd Phillips, diproduseri oleh Todd Phillips sendiri, Bradley Cooper, dan Emma Tillinger-Koskov. Film ini berdurasi 122 menit. Film Joker ditayangkan secara perdana di Festival Film Venesia tanggal 31 Agustus 2019, kemudian ditayangkan di Amerika Serikat pada tanggal Oktober, dan kemudian di Indonesia sendiri ditayangkan pada 2 Oktober. Film Joker ini didasari oleh tokoh Joker dari DC Comics dalam film Batman. Sinopsis dari film ini adalah yaitu digambarkan pada tahun 1981, Arthur Fleck, seorang badut yang berusia 40 tahun, tinggal bersama ibunya, Penny, di kota Gotham yang kacau balau. Dia menderita kelainan otak yang menyebabkan dia tertawa pada waktu yang tidak tepat, dan dia sering mengunjungi pekerja layanan sosial untuk mendapatkan obatnya. Namun ketika Arthur sedang menjadi badut, ada sekelompok anak jalanan mencuri papan milik Arthur dan mengeroyokinya di sebuah lorong. Kemudian salah satu rekan kerjanya yang sesama penghibur badut meminjamkannya sebuah pistol dengan alibi untuk melindungi diri. Suatu saat penyakitnya kambuh ketika ia sedang menaiki kereta api, sehingga Sophie, yang merupakan orang yang disukai oleh tokoh Joker tersebut, keheranan dengan tingkahnya, dan Arthur memberikan sebuah kartu untuk menjawab keheranannya tersebut. Arthur kemudian menjalin hubungan baik dengannya, yang kemudian baru disadari bahwa Sophie tinggal di apartemen yang sama dengannya. Selama pertunjukan badut di sebuah rumah sakit anak-anak, pistol Arthur terjatuh dari sakunya, sehingga ia dipecat dari pekerjaannya. Arthur juga mengetahui bahwa program layanan sosial ditutup. Harinya semakin buruk ketika perjalanan pulang, Arthur malah dirundung oleh 3 pembisnis muda Wall Street, sehingga ia menembak mati ketiganya dengan pistol yang ia pinjam tersebut. Arthur tidak menyangka pembunuhan itu akan memulai gerakan unjuk rasa terhadap orang kaya di kota itu dengan menggunakan topeng badut beberapa hari. Sebelumnya, Thomas Wayne mencalonkan diri sebagai wali kota karena merasa resah dengan kekacauan di kota yang tidak kunjung berhenti. Sophie menghadiri acara lawakan tunggal Arthur yang berlangsung sangat buruk. Arthur tertawa tak terkendali dan kesulitan menyampaikan kelakarnya. Seorang pembawa acara gelar bicara populer, Murray Franklin, menayangkan video itu secara langsung sebagai bahan ejekan. Arthur mencuri surat ibunya yang ditulis kepada Thomas Wayne, yang merupakan salah satu orang terpandang di kota itu, dan menemukan bahwa dirinya adalah putra tidak sah Wayne. Dia memaki ibunya karena merahasiakan ini darinya, dan tak lama setelah itu Penny jatuh sakit sehingga dirawat di rumah sakit. Arthur juga dilecehkan oleh 2 detektif yang curiga dengan keterlibatannya dalam penembakan kereta bawah tanah, tetapi ia menyangkalnya. Keadaan kota menjadi semakin kacau dengan pengunjuk rasa yang tumpah ruah di mana-mana. Ketika para pengunjuk rasa mulai berkelahi dengan petugas keamanan, Arthur menyelinap ke dalam sebuah gedung sehingga ia dapat berjumpa dengan Thomas Wayne. Kemudian Thomas mengatakan bahwa Penny, ibunya Arthur, adalah gila dan bahkan bukan ibu kandung Arthur, sembari menambar Arthur setelahnya. Arthur mengunjungi rumah sakit Arkham untuk mencari tahu akan kebenaran perkataan Thomas. Arthur mencari berkas kasus Penny dan menemukan bahwa dirinya memang diadopsi setelah ditinggalkan ketika bayi. Dia juga mengetahui bahwa Penny berlaku kasar kepadanya ketika dia masih kecil, termasuk trauma kepala yang serius mengakibatkan tawa patologisnya.
Atur kembali ke rumah sakit dan langsung menutup kepala ibunya dengan bantal hingga tewas kehabisan udara. Dia kembali ke gedung apartemennya dan memasuki kamar Sophie. Kemudian setelah kejadian itu, dia menyadari bahwa Sophie adalah hanya ilusi dalam pikirannya. Dia tidak benar-benar dekat dengan Sophie. Setelah itu, Arthur diundang dalam acara Murray Franklin karena menampilkan video Arthur yang sebagai bahan ejekan tersebut. Kemudian Arthur menyanggupinya. Sebelum datang ke pertunjukan tersebut, dua teman Arthur yang meminjaminya pistol dan teman satunya lagi mendatangi apartemennya. Kemudian setelah itu Arthur membunuh teman yang meminjaminya pistol karena balas dendam akan perbuatannya tersebut. Sebelum acara Murray dimulai, Arthur meminta untuk Murray Franklin memperkenalkannya sebagai Joker, sebuah olok-olok Murray beberapa waktu yang lalu terhadapnya. Acara itu berlangsung dengan lancar, tetapi Arthur malah terus-menerus mengakui pembunuhan di kereta bawah tanah dan mempertanyakan kemunafikan masyarakat yang menyanjung ketiga pemuda itu sembari merendahkannya, dengan menyebut masyarakat lebih memilih menginjak mayatnya di jalan raya daripada menguburkannya secara layak. Murray berusaha menenangkan suasana, tetapi Arthur tidak mengubrisnya. Arthur kemudian menembak mati Murray karena Murray telah mempermalukan video Arthur sebagai bahan olok-olokan. Setelah penembakan tersebut, keadaan studio kacau balau. Kemudian Arthur ditangkap oleh polisi. Dalam perjalanannya ke kantor polisi, terdapat sebuah mobil yang menabrak mobil polisi tersebut, yang menyelamatkan Arthur dari tangkapan polisi. Ternyata mobil tersebut merupakan dari kawanan unjuk rasa, orang-orang yang memakai topeng badut untuk menyelamatkan Arthur. Salah satu pengunjuk rasa mengejar keluarga Wayne hingga ke sebuah lorong dan menembak mati Thomas serta istrinya. Kemudian anaknya hanya bisa terpaku dalam keadaan dengan menangisi kepergian orang tuanya. Keadaan kacau balau, banyak sekali unjuk rasa yang dilakukan oleh masyarakat dengan menggunakan topeng badut. Setelah Arthur diselamatkan oleh para pengunjuk rasa tersebut, Arthur kemudian siuman dan bangkit, sehingga pengunjuk rasa merayakannya dengan bahagia dan ditanggapi oleh tarian Arthur. Mereka merasa sangat senang. Kemudian setelah itu, bagian akhir dari film tersebut, Arthur diinterogasi oleh pekerja sosial di rumah sakit Arkham dan tertawa terpinggal-pinggal ketika ditanya. Arthur hanya mengatakan bahwa mereka tidak akan mengerti. Kemudian setelah itu Arthur pergi dari tempat tersebut dan meninggalkan jejak berdarah dari sepatunya. Film ini adalah film yang bagus, yang bertemakan dengan psikologi, yang memberikan pesan moral bahwa janganlah mensepelekan keadaan orang lain dan keadaan kesehatan mental. Karena kesehatan mental itu ternyata sangat penting dan kita harus menjaganya. Tetaplah berbahagia dan janganlah engkau menganggap sepele keadaan orang lain tanpa kamu tahu keadaan aslinya seperti apa. Ketika bersedih, bersedihlah, carilah teman atau carilah cara agar kamu menemukan jalan kebahagiaanmu sendiri tanpa harus merugikan orang lain. Bersikaplah adil dan hendaklah tidak ada kesenjangan sosial. Kalau bisa, kita mari bersama menghapus kesenjangan sosial yang ada di dalam masyarakat ini dan bersama-sama membangun kesejahteraan masyarakat. Keadaan hidup seseorang bukanlah sebuah lelucon. Kebahagiaanmu adalah prioritasmu. Bersedihlah secukupnya. Sesuatu yang berlebihan itu tidak baik. Hargailah orang lain. Mungkin itu dari saya. Dari keseluruhan, ini adalah film yang bagus. Saya benar-benar merasa wow,
amazing dengan film ini. Pesan moralnya sangat banyak, kemudian pengemasan ceritanya juga bagus, kemudian editingnya bagus, tokohnya benar-benar mendalami, nggak meragukan karena dari film ini merupakan salah satu film yang berhasil ditayangkan di berbagai banyak bioskop dan merupakan salah satu film yang sukses. Pesan moral agamanya, perkuatkan ikat imanmu, mendekatkanlah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lakukan apa yang harus kamu lakukan syariatnya, jauhi larangannya. Berbuat baiklah kepada sesama. Janganlah engkau merendahkan orang lain dan saling menjaga toleransi. Sekian dari saya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.